pengaruh negatif impact pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya persilahkan Surya Dita untuk materi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh negatif impact pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara di aspek politik. Yang dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Nah, kedua, timbulnya gelombang demokratisasi yaitu damai dan kebebasan. Ketiga, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Nah, yang keempat, semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu kelompok oposisi di atau masyarakat. Nah, yang kelima, timbulnya fanatisme rasialis dan agama dalam forum organisasi. Nah, keenam, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Yang ketujuh, adanya konspirasi internasional yaitu penentangan kekuasaan dan pertarungan politik. Yang kedelapan, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan pada semangat kekeluargaan, musyawarah masyarakat dan gotong royong. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan tentang dampak negatif dari efek tersebut. Nah, di sini juga kami akan menjelaskan cara mengatasi dampak negatif tersebut. Nah, masyarakat ini harus diberikan pemahaman tentang cara menggunakan teknologi informasi dengan baik dan tidak melanggar etika sehingga teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan semestinya. Nah, pemerintah harus membuat sesuatu peraturan yang tegas terhadap setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang merugikan orang lain dan negara. Nah, masyarakat juga harus diberi bimbingan untuk menggunakan teknologi yang dikuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman atau orang-orang yang sebelumnya tidak kenal. Nah, selanjutnya jangan terobsesi untuk mencari teman-teman baru di Facebook, Twitter, atau sosial media yang lain karena kecenderungan yang terjadi mereka yang hanya Anda kenal di dunia maya tidak akan memberi nilai-nilai. Nah, persahabatan yang saling mensupport antara satu dengan yang lain di dunia nyata, blokir situs-situs dan halaman web yang edukatif serta menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri dan banyak orang. Nah, atur waktu dan jadwal kerja tak menggunakan teknologi informasi agar tidak berlebihan dalam penggunaan teknik memperkuat nilai-nilai agama terutamanya ditanamkan pada anak-anak. Nah, terus peran pemerintah sebagai pengendali sistem informasi harusnya lebih jeli untuk menyaring terhadap apa yang masyarakat akses di dunia maya. Bimbingan orang tua terhadap anak juga penting untuk mengendalikan serta menyaring apa saja yang anaknya akses di dunia maya sehingga tidak melanggar nilai-nilai agama. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan bagi kelompok lain yang mau bertanya. Terutama kelompok yang laki-laki ini dari tadi sepertinya mereka antusias saat Anda menyampaikan materi. Sepertinya mau bertanya gitu dari tadi. Makanya ada kesempatan bertanya ini luar biasa. Silakan disampaikan pertanyaannya, Bang. Ya. Tidak usah bertanya dengan teman sebelahnya, langsung tanya langsung. Oke, silakan. Loh. Sudah di sana rupanya. Kan yang sini dulu bersama. Saya kalian menyebutkan salah satu contoh aturan agar kita terkena dampak negatif impact pada bidang politik. Pertanyaan bisa diulangi pelan-pelan. Nama tadi sudah menyebutkan nama. Contoh aturan. Oke, pertanyaan yang bagus dari Yusnita. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Oke, dari Rizky. Ijal, ya Ijal. Silakan Ijal. Biar Ijal dulu. Silakan berdiri.
Berdiri, 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 berdiri. Ya. Silakan berdiri. Ayo cepat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok sini. Bagaimana cara menghindari dampak negatif kemajuan iptek? Keren-keren pertanyaannya, bagaimana menghindari dampak iptek khususnya di aspek politik ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Berikutnya tadi ada pertanyaan dari Bang. Ya, nggak jadi. Oke. Dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan. Tadi kan disampaikan dampaknya itu ada lunturnya sikap kegotong royongan gitu ya. Maksudnya tuh sudah mulai luntur dengan adanya dampak dari kemajuan iptek. Karena mungkin orang semakin sibuk dengan iptek yang ada, sehingga kelunturan untuk kegotong royongan mulai pudar. Nah, kalau Anda sebagai generasi muda nih, untuk supaya menumbuhkan kembali sikap kegotong royongan di lingkungan sekolah atau di mana saja, itu bagaimana kira-kira? Tip atau trik kalian untuk tetap kegotong royongan tetap ada dengan perkembangan zaman yang luar biasa ini. Oke, bisa dipahami ya? Cara buat ini kan supaya aktif. Nah sekarang kan banyak kan tuh di sosial media yang dimana tuh orang-orang tuh pengen ngajak buat contohnya kayak bersih-bersih gitu nah Bu. Jadi ada yang viral sekarang tuh yang kayak bersihkan sungai gitu kan, itu kan itu bisa di situ kayak misalnya orang banyak yang buat di situ kan kayak buat situs video kayak begitu tuh bikin menginspirasi nah buat orang-orang banyak. Betul. Jadi dari misalnya ada konten-konten yang mengajak membersihkan lingkungan, itu mungkin sering yang di-share kalian gitu ya ke media sosial kalian sendiri, supaya orang lain yang melihat konten itu bisa terinspirasi gitu ya. Oke, terus ada hal lain misalnya kalau di lingkungan sekolah, karena sekarang semakin pudar kalau di masyarakat tuh tadi kan. Kalau misalnya hal yang termudah misalnya di lingkungan kita sendiri saja, di kelas misalnya kita di lingkungan sekolah, karena semakin sulitnya untuk menanamkan membuang sampah pada tempatnya itu masih agak susah gitu. Itu kan salah satu bagaimana mewujudkan sikap membuang sampah pada tempatnya. Kan sudah ada piket dan sebagainya gitu kan, sesuatu yang harusnya dikerjakan oleh teman-teman yang sudah ada jadwalnya. Tetapi itu kan menjadi sekarang harus diteriak-teriaki dulu kayak gitu, tapi bukan sesuatu tanggung jawab. Nah, kalau menurut Anda ada pengaruhnya nggak ini dengan iptek atau gimana? Dan bagaimana itu menanggulanginya tuh? Karena ini masalah nyata kan, fakta tuh. Karena ibu sering lihat tuh, kalau di depan situ, kenapa sampah, baru nanti ada wali kelasnya, oh itu lihat, siapa yang pikir, gitu. Itu kan berarti kan ada sedikit indikasi dampak dari teknologi. Kemungkinan ada berpikiran lain tentang sampah ini, kalau ndak saya buang nanti ada yang membuang. Kan mungkin. Mungkin seperti itu. Oke, kalau menurut Anda bagaimana itu untuk menumbuhkan sikap yang seperti itu supaya ada tanggung jawab lah terhadap membuang sampah pada tempatnya?
Jadi nggak nyaman kan. Ah. Itu memang dibutuhkan dari kesadaran diri masing-masing. Mm-mm. Karena yang dipaksakan kalau Mm. sekarang kan kita sudah bisa kan. Mm-mm. Jadi kita tahu kan apa yang mana salah. Oh gitu. Dan kesadaran diri masing-masing. Jadi harus kesadaran diri. Kira-kira dari kasus yang seperti ini, itu sedikit banyak apakah ada dampak dari teknologi yang ada? Atau memang tidak ada kemauan dari hati? Ada sih karena kayak dengan adanya teknologi sekarang kan itu kayak apa tuh mau kita bukan gara-gara kayak pasti tujuannya kayak ke HP gitu nah. Kayak HP itu yang bikin kayak kita malas karena apa-apa terbahan gitu dan itu inisiatif untuk membantu. Oh gitu ya. Jadi Juga kalau kita terus pegang HP pasti kebanyakan dari sebagian orang tuh main HP. Karena itu ya. Jadi pengaruhnya banyak. Jadi membuat apa namanya kebiasaan-kebiasaan itu yang karena ada handphone, jadi lebih diutamakan handphonenya dibandingkan kerja gitu ya. Jadi ada dampak sedikit banyak pasti ada dampaknya gitu. Dari ketidakmauan orang membuang sampah pada tempatnya gitu. Terus begini, mungkin juga teman-teman atau dari kita ada yang berpikiran bahwa sampah itu bisa didelivery. Ya, siapa tahu sampahnya bisa didelivery. Pembuangan sampah gratis. Silakan hubungi sekian gitu. Oke. Ayo. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari sosial bagaimana menghindari dampak negatif. Nah itu salah satunya itu jangan terlalu terobsesi untuk mencari teman. Bagi kita yang tadi saya jelaskan. Pada dengan hanya jangan terlalu terobsesi buat main sosial media karena itu kecenderungan yang terjadi mereka yang hanya anda karena di dunia maya tidak akan memberi nilai-nilai sahabatan yang saling mensupport satu sama lain. Oke, gimana ya Bang Ijal dengan pertanyaan Anda tadi sudah dijawab? Gimana? Apakah jelas sudah jawabannya? Jelas ya? Bisa dilaksanakan kira-kira ya? Oke. Dan pertanyaan dari Jana itu kan bisakah kalian menunjukkan salah satu contoh aturan agar tidak terkena dampak negatif impact pada anak? Itu kayak kami membahas tentang jadi salah satu aturan itu jangan percaya sama otoritas hoax yang tersebar. Oke. Jadi jangan terprovokasi dengan isu hoax atau berita bohong yang ada di media sosial, gitu ya. Oke. Pernah mendapatkan isu bohong? Pernah mendapatkan isu bohong? Maksudnya, tapi pernah? Maksudnya untuk berita itu ada di lingkungan kalian sendiri? Pernah ya? Oh ya, betul. Ya? Oh ya, penculikan anak. Oh ya, betul. Jadi ada beberapa informasi yang mengkhawatirkan. Bahkan ibu sendiri juga mengkhawatirkan ibu karena terlalu banyaknya informasi tentang penculikan anak. Itu salah satu hoax juga. Ya. Oke, silakan buka sekali lagi penanya untuk 2 penanya lah, silakan. Jadi kami akan membuka pertanyaan dan tanya jawab. Untuk 2 siswa, 2 penanya lagi, silakan. Silakan menanya, Bang. Tidak usah berdebat di situ, silakan tanyakan aja. Tidak usah kalau tanya jangan tanya sama Hedri, langsung tanya. Ya. Hah?
Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Manda, Edi, Arya. Heeh. Hmm. Di sini kami mempresentasikan Hmm. dari dampak negatif pengaruh iptek. Hmm. Kepada Emi sebagai pemateri dipersilakan. Ya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke dampak negatifnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya, yaitu teknologi informasi dilihat ini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Namun di balik kemudahan tersebut, banyak pilihan yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan itu untuk melakukan kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang timbul pada perkembangan iptek adalah kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Pengertiannya, teknologi informasi membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, kemudian pencemaran nama baik, pornografi, kemudian penipuan hingga tindak pidana terorisme yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Jenis kejahatan tersebut dapat dilakukan secara online dengan akibat kerugian yang lebih besar baik bagi masyarakat maupun negara. Di penjelasannya, perkembangan iptek pada saat ini membahas kehidupan manusia hampir di dalam segala bidang. Teknologi konvensional mulai ditinggalkan dan manusia beralih menggunakan teknologi baru yang lebih mudah dan tidak banyak membutuhkan waktu dalam penggunaannya. Perkembangan iptek banyak memberi kemudahan bagi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Teknologi informasi adalah salah satu contoh dari perkembangan iptek. Teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Namun di balik kemudahan tersebut banyak pilihan yang tidak bertanggung jawab. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, satu, meningkatkan keamanan siber Indonesia melalui pemutahiran teknologi. Dua, menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengetahui kekuatan musuh dan menyiapkan formasi militer. Kekurangannya, satu, persaingan di bidang kemajuan antar negara yang tidak sehat. Dua, banyak kasus pemerasan. Tiga, memicu terciptanya senjata pemusnah massal masyarakat dunia. Keempat, banyak penelitian iptek yang mengancam kode etik hak asasi manusia. Cara mencegah dampak negatif dari perkembangan iptek yaitu menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, melestarikan budaya lama yang baik dan menerima budaya baru yang sesuai dengan bangsa dan agama, mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar. Kesimpulannya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dari segi pengaruh iptek. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi bagi Indonesia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia harus dijaga dengan berbagai upaya dan melalui berbagai aspek kehidupan. Jadi ini salah satu contoh gambar dari dampak negatif dari penggunaan iptek seperti yang akan terjadi peperangan, kebocoran privasi seseorang dan merajalela. Oke, kebocoran privasi. Ya. Oke. Dan terima kasih dari penjelasan kami. Kami buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ya, tadi menarik sekali yang disampaikan sama kelompok di depan tentang dampak negatifnya dari pertahanan dan keamanan ya, terhadap dampak negatif iptek di aspek pertahanan dan keamanan.
Tadi luar biasa itu cyber, kemudian ada apa namanya hacker gitu ya. Terus apa lagi tadi? Apa nih yang peperangan gitu, menyebabkan perang. Mungkin perang di sini dalam artian ada provokasi yang dilalui, bukan hanya sekedar di dunia nyata tapi di dunia maya, mungkin seperti itu, sehingga menyebabkan peperangan. Oke, dari yang disampaikan tadi menarik sekali, untuk apalagi perkembangan negara Indonesia saat ini dengan negara lain itu luar biasa. Silakan ditanyakan. Ya, berdiri. Ya, silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran? Oh, peperangan di antar militer. Bagaimana menanggulangi peperangan antar militer? Ya, oke. Kan Emi sudah menjelaskan tuh tentang keuntungannya, cuma dia nggak sebutnya keuntungannya kayak mana. Nah, pertanyaanku keuntungan besar impact tuh kayak mana? Keuntungan besar iptek. Keuntungan besar itu kayak mana contohnya? Keuntungan besar dari iptek. Ya, keuntungan besar dari iptek. Tapi ini mengarah ke aspek pertahanan dan keamanan loh ya. Kalau iptek aja itu luas, kan makanya dibagi-bagi. Makanya kelompoknya ada 4 kan. Ada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, kelompok ya. Ini nih. Oh ya, laki-laki dulu, laki-laki. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krik. Pertanyaan saya, kenapa bidang teknologi lebih mudah memunculkan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan peperangan, bocornya data pribadi sehingga terjadinya kenapa bidang teknologi itu lebih sering muncul masalahnya? Oke, kenapa teknologi iptek di aspek pertahanan dan keamanan khususnya itu justru menyebabkan apa? Peperangan dan ya bocornya data. Nah, seperti itu kok bisa terjadi? Itu kenapa? Apakah nggak ditambal? Kok bisa bocor? Berarti awalnya tuh nggak bocor tuh. Ya kan bagus-bagus saja. Silakan. Ya, silakan dari Peggy, Siti Khotijah, dan Arpian untuk menjelaskan maksud dari yang dipertanyakan sama teman-teman tadi. Silakan. Jawab, dipersilakan. Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaannya dan bisa. Oke. Bagaimana cara menanggulangi sebelumnya peperangan ini kan terjadi karena adanya konflik. Sebab itu cara mengatasinya adalah dengan melakukan pencegahan. Salah satunya menyaring informasi terlebih dahulu dan memberikan dukungan penuh pada pembentukan pengadilan internasional. Oke. Mendukung penuh pengadilan internasional. Oke, begitu Neng. Bagaimana Neng Anissa?
Ya aja. Karena sudah di apa namanya? Diancam sama matanya Peggy. Ting, ting, ting. Oke, silakan pertanyaan berikutnya siapa yang akan menjawab? Oke, silakan. Diperhatikan. karena memperoleh informasi lebih cepat dari media Apa pertanyaannya? walaupun dari jarak jauh. Namanya Iya, pertanyaannya apa? Lewi kok langsung bicara? Kan ibu nggak tahu pertanyaannya. Pertanyaannya ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaan dari siapa, Bang? Oke, silakan. Keuntungan dari iptek apa sih? Gitu ya. Silakan jawabannya. memperoleh informasi lebih cepat dari media sosial Suara. maupun dari jarak jauh. Gimana? Oh, didengarkan dong Nabila. Oke, ulangi apa tadi? Karena memperoleh informasi lebih cepat dari media sosial maupun dari jarak jauh. Oke. Apa keuntungan besar iptek? Ya, keuntungan terbesar iptek seperti itu katanya. Jadi mendapat informasi dari jarak jauh melalui handphone, gitu ya? Oke. Menurut penanya, bagaimana Neng Nabila? Oh, oke. Jadi bagaimana? Hah? Jelas? Oke, jelas. Jelas katanya. Oke. Suara. Krik. teknologi lebih mudah digunakan apalagi bagi seseorang ahli komputer akan mudah dibobol bisa dibilang hebat. Dengar ya. Apa tadi yang di? Oke. Ibu, jadi kalau ada solusi lain selain komputer supaya nggak bisa dibobol-bobol gitu? Komputer ditaruh di berangkas gitu bisa nggak? Masih bisa diborgol ya? Apa bobol ya? Ada nggak sisi solusi lain dari apa namanya pihak keamanan negara Republik Indonesia untuk mengamankan apa tadi ya pokoknya aset negara yang berhubungan tentang teknologi gitu nggak dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker tertentu, ada nggak? Ini Bu, untuk keamanan cyber di Indonesia ini Bu masih kurang Bu. Kurang masih lemahnya sistem pemerintah Bu. Jadi serangan cyber ke Indonesia tuh jadi lebih mudah bocor privasinya. Oke, privasinya berita tentang negara itu masih mudah diakses. Maksudnya lebih mudah untuk dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Contohnya yang kemarin tuh yang terbaru siapa? Bjorka, ya kan? Ya, Bjorka. Nah, salah satu privasi sekali yang dibuka oleh Bjorka itu adalah pemerintah ya. Apa namanya data-data dari pemerintah. Jadi kalau seperti itu pertanyaan besar seperti negara Republik Indonesia ini kan sudah besar. Apalagi itu adalah yang dibobol itu sesuatu yang apa ya, yang betul-betul menjadi urgent sekali di pemerintahan. Kok bisa gitu? Berarti memang menurut Anda negara Indonesia itu belum
memiliki ketegasan atau keamanan yang super aman untuk menyimpan data itu ya? Belum ya? Belum ada kemampuan manusianya atau sumber daya manusianya sendiri belum ada menurut Anda? Ya Bu. Gitu ya? Kurangnya Orang-orang canggih, orang-orang pintar gitu ya? Orang-orang pintar dalam hal IT. Ya. Kalau oke, perhatikan. Dalam hal ini apa yang disampaikan sama kelompok yang di depan itu kan banyak sekali kekurangan. Kekurangan ini adalah yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Sedangkan negara Republik Indonesia, oke perhatikan. Negara Republik Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan orang-orang yang sekarang duduk di pemerintahan sekarang. Ya kan? Orang-orang yang duduk di pemerintahan itu juga manusia dan pasti akan hilang masa kerjanya mereka dan akan berganti. Nah, bergantinya itu kan otomatis kalian-kalian nih. Sekarang yang kalian dianggap sebagai masyarakat kecil yang harus menuntut ilmu sehingga diharapkan bisa mampu menggantikan mereka. Nah, kalau kalian putus tidak mau melanjutkan pendidikan, ya bagaimana? Siapa yang menggantikan? Apakah Pak Jokowi terus? Mau Pak Jokowi terus? Sampai Pak Ganjar. Ya, maksudnya kan mereka itu, perhatikan, mereka itu kan Pak Ganjar, kemudian Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ridwan, itu kan orang-orang yang ibaratkan sudah usianya 50 ke atas loh. Ya, otomatis 50 ke atas, kemudian nanti kalaupun menjabat